Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Kali ini saya ingin mempresentasikan tugas untuk hari kelima kelas K kelompok 4 ya. Ini saya akan mempresentasikan untuk modul ajar informatika sistem komputer. Ini saya share screen dulu ya Bapak Ibu. Sebentar. Slide saya sudah muncul? Belum? Sudah Pak, tapi di layar saya masih belum muncul slide-nya. Saya belum, Pak. Ya, sebentar. Oke, saya share lagi. Oke. Oke, nggih, sudah muncul nggih? Sudah. Slide-nya sudah muncul ya, nggih. Di sini saya ingin menyampaikan presentasi sistem komputer kelas 7 fase D, yaitu tentang hardware. Nggih, Bapak Ibu. Untuk TP-nya, ini ada metode pembelajaran problem basic learning, kemudian ada media QR code. Nanti siswa mendengarkan dan mengikuti yang saya sampaikan dengan PBL, kemudian nanti men-scan link dengan QR code, nanti siswa bisa melihat apa yang menjadi metode pembelajaran hardware yang saya sampaikan. Kemudian siswa nanti mampu menjelaskan 3 komponen komputer yang benar secara berkelompok. Itu untuk tujuan pembelajarannya. Kemudian ini ada indikatornya, capaiannya, ada 3 komponen komputer yang nanti siswa bisa atau mampu menjelaskan secara berkelompok. Kemudian terdapat pertanyaan pematik. Untuk kegiatan pembelajarannya, nanti ada pembukaan, kemudian ada kegiatan inti, kemudian ada bimbingan, pengembangan, menganalisis, kemudian ada kegiatan penutup, ini ada refleksi, dan lain-lain. Setelah itu ada asesmen. Asesmen nanti murid atau siswa nanti diberikan semacam tugas berkelompok atau LK-nya. Asesmen formatifnya nanti ada 70, kemudian sumatifnya ada 70. Nah, kemudian kita ke pembelajaran, ke materi, yaitu sistem komputer. Apa itu sistem komputer? Yaitu suatu proses perintah dari penggunaan atau program melalui perangkat input, kemudian dibentuk instruksi guna memproses data dan mengirimkan hasil ke perangkat atau output. Ini siswa diperintahkan untuk ada pertanyaan pematiknya. Kemudian peta konsepnya dari sistem komputer itu dibagi menjadi 4, yaitu perangkat lunak, kemudian perangkat keras, interaksi, dan sistem biner. Ini yang saya ambil yaitu perangkat keras, ini ada input, output, kemudian proses, dan storage. Ya, dari perangkat keras tersebut. Kemudian, untuk sistem komputer ini membutuhkan perangkat keras atau perangkat lunak yang berfungsi sebagai komponen internal
perangkat tambahan diperlukan penggunaan untuk berkomunikasi dengan sistem melalui input atau output. Ya, jadi perangkat lunak dalam sistem komputer ini memungkinkan perangkat keras berfungsi dari penggunaan melakukan tugas dan sebagainya. Perangkat lunak dalam sistem komputer ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Nah, untuk perangkat keras sendiri atau hardware ini ada dibagi beberapa komponen, yaitu perangkat masukan atau input device. Di situ ada mouse, ya. Mouse ini nanti akan menunjukkan pointernya kalau nanti digerakkan dan sebagainya. Kemudian ada keyboard. Keyboard ini berperan sebagai sistem masukan, yaitu dibagi menjadi beberapa tipe. Ada tipe ini dibagi menjadi keyboard konvensional, ya, memiliki beberapa fungsi tombol. Di situ ada sampai H, A sampai H, ini ada yang terakhir, ini ada other. Ini berfungsi sebagai delete, insert, dan sebagainya. Tipe keyboard yang umum ini disebut yaitu keyboard QWERTY. Ya, ini cara kerja dari keyboard. Ini ada 4, yaitu ditekan, kemudian ditransmisikan berupa sinyal atau pakai wireless, kemudian ada kode-kode biner yang akan dihubungkan. Nah, kemudian tadi ada jenis-jenis keyboard, ini yang familiar yaitu keyboard QWERTY. Ada keyboard frag, kemudian ada keyboard yang knock and back, kemudian metron dan sebagainya, virtual dan sebagainya. Ini yang lebih sering kita gunakan adalah keyboard yang QWERTY, yang A. Kemudian ada scanner, ini untuk memindahkan atau menyalin dari data berbentuk grafis, gambar atau foto menjadi sebuah file. Ya, kemudian ada joystick. Joystick ini yaitu perlengkapan untuk permainan atau game. Terus kemudian ada barcode reader. Ya, ini untuk men-scan atau membaca barcode yang tercetak menjadi link atau file yang bisa terbaca di komputer. Nah, kemudian ada unit pemroses. Ini ada CPU, kemudian ada RAM, memori, kemudian ada ROM, penyimpanan instruksi yang ditulis oleh prosedur komputer, kemudian ada output, ini layar monitor, menghasilkan pengolah data di komputer. Kemudian ada printer, ini mencetak gambar, file, dokumen, dan lain-lain. Kemudian ada speaker, ini menghasilkan suara dari komputer. Kemudian hard disk, ini penyimpanan sekunder, ini tipe yang lama. Kemudian yang terbaru adalah SSD. Ya, ini speednya lebih oke. Kemudian ada flash disk, ini yang eksternal. Kemudian ada CD, compact disk. Nah, ini untuk SD card, ini adalah portable, ya, semacam hampir sama dengan flash disk, yaitu menyimpan data secara eksternal. Nah, kemudian ada teknologi penyimpanan awan atau cloud storage. Ini sistem yang memunculkan teknologi penyimpanan secara inovatif, sehingga kita tidak membawa piranti berupa fisik, itu secara otomatis tersimpan di cloud sistemnya. Kemudian ada piranti lainnya seperti motherboard, VGA, sound card,
Kemudian GPU ini sama dengan VGA, yaitu untuk memproses tampilan gambar menjadi lebih bagus. Nah, setelah itu siswa diarahkan ke kode QR. Ya Bapak Ibu, setelah mendapat penjelasan dari saya, itu siswa men-scan kode QR ini, kemudian ada muncul beberapa komponen hardware. Sebentar nggih, ini saya stop screen dulu. Saya share yang dari link tadi, dari kode QR tadi. Sebentar, saya share. Sudah muncul nggih linknya? Sudah, Pak. Ya, sudah, Pak. Ya, ini kalau anak men-scan pakai HP, barcode tadi pakai Google Lens, ya nanti muncul link yang akan menuntun anak melihat secara detail, bahkan 3 dimensi dari perangkat hardware tersebut. Yaitu ini contohnya motherboard. Ini akan anak lebih detail melihatnya. Ini ada tampak tempat peletakan dari prosesor, misal, terus kemudian peletakan dari komponen VGA, kemudian sound card, LAN card, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk prosesor CPU, nah ini anak-anak bisa melihat modelnya seperti ini, seperti itu. Kemudian di bawahnya ada keterangan fungsinya seperti apa. Kemudian RAM. Nah, walaupun anak belum pegang secara fisik, tapi secara visual nanti anak bisa melihat secara detail ini RAM yang tertancap di motherboard ini seperti apa gitu. Kemudian ada hard disk, kemudian SSD, optical drive, CD, DVD, kemudian sistem pendinginan, GPU, VGA, ini sama seperti VGA. Nah, ini untuk piranti internetnya, jaringan, sound card, ini untuk port koneksi, bisa untuk HDMI dan sebagainya, ada USB dan sebagainya. Itu nggih. Ada mouse, kemudian ada keyboard, terus mikrofon, webcam, flash disk seperti tadi dan sebagainya. Nah, kemudian setelah anak ini melihat secara visual tentang perangkat keras hardware yang dimiliki oleh komputer, kemudian anak mengerjakan LK secara berkelompok. Ini saya stop screen-nya dulu. Saya share screen yang LK-nya. Sebentar ya. Ini LK. Nah, ini saya screen yang LK, lembar kerja.
Ini lembar kerjanya nanti siswa dikerjakan secara kelompok. Ini satu kelompok, ini ada 4 anak. Jadi anak nanti menuliskan kategori yang termasuk input itu apa, yang termasuk pemrosesan itu apa, yang output apa, yang storage itu apa. Ini ada sekitar 10 soal, nanti dikerjakan secara berkelompok. Nah, setelah diisi semua, dicentang atau di checklist, nanti dikumpulkan ke guru mata pelajarannya, nanti akan dinilai atau dikoreksi juga secara berkelompok. Ya, demikian Bapak Ibu paparan yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.